Halo, selamat pagi. Karena ini pagi hari, jadi ada kabar kemarin semalam baru-baru ini bahwa persyaratan untuk YPP, YouTube Program Partner atau YouTube Partner Program ini ada perubahan, tapi sedikit. Yang kita soroti adalah tentang eh, penambahan syarat jam tayang untuk bergabung ke YPP. Yaitu dari 4.000 jam tayang sebagai syarat bergabung dengan YPP, kini menjadi 8.000 jam tayang. Nah, itu syarat yang akan dikenakan pada awal tahun nanti di tahun 2027. Jadi untuk hari ini masih sama 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk YouTube untuk video long ya. Dan untuk video short masih sama ya. Untuk sekitar berapa? 10 juta kan, 10 juta jam tayang dan eh, berapa itu lupa saya kalau short kan, karena kita jarang main short ya. Kita main long. Jadi itu syaratnya. Apakah makin berat? Ya bisa dibilang begitu. Makin berat bukan karena apanya ya, kontennya. Kalau orang biasa ngonten mungkin ya tidak mikirkan eh, jam tayang, tapi yang masalahnya adalah ini akan memperpanjang kita untuk berusaha menunggu monetisasi yang biasanya kita 4.000 jam tayang udah kita bisa mengajukan monetisasi dan sudah bisa mendapatkan gajian uang hasil dari YouTube bulan depan, tapi kali ini belum bisa, akan istilahnya akan makin agak lama ya. Makin lama ya untuk mendapatkan jam tayang tersebut. Jadi itulah ya, nggak tahu kita maksudnya dari YouTube apa. Sebetulnya para kreator nggak masalah sih mau perubahan jam tayang atau persyaratan YouTube partner itu ya. Yang jadi masalah, yang menjadi gusar oleh para YouTuber sekarang itu adalah dismonetisasi yang biasanya dikenakan secara bisa dibilang serampangan karena diperiksa secara sistemnya secara otomatis. Masalahnya banyak channel yang tidak melakukan pelanggaran akhirnya terkena imbasnya begitu ya, ke dismonet. Dan ada garis abu-abu di situ antara pelanggaran dan tidak. Biasanya itu yang jadi momok ya. Kita harus batas-batasannya itu belum jelas. Bukan belum jelas, tapi tidak jelas di kacamata para YouTuber ini. Ini yang bagaimana gitu loh. Garisnya yang dianggap sebagai pelanggaran atau enggak gitu loh. Karena kemarin ada juga beberapa YouTuber yang menganggap yang terkena pelanggaran dengan alasan yang alasan yang tidak jelas, seperti video tidak memuaskan, video low effort gitu. Terus lagi video seperti konten berulang namun eh, fair use-nya itu tetap dipakai tapi masih tetap kena konten berulang. Kemudian ada lagi isu video yang faceless itu akan kena dismonet. Nah, ini kan hal-hal seperti itu yang bikin YouTuber eh, sedikit gusar tentang garis garis jelasnya pelanggaran dan tidak. Begitu. Masalahnya begini, kalau dibilang begini, kenapa enggak bikin yang ori saja, yang ori betul-betul karya kita kan mudah gitu loh, enggak usah ambil dari materi orang lain. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang sudah ingin nekat menjadi YouTuber, berkecimpung di dunia YouTube, mereka kadang ingin secepatnya mendapat penghasilan dari YouTube.
bukan secepatnya sekonyong-konyong terus membabi buta, bukan, tapi mereka ingin konten yang original, mereka ingin buat konten original. Tapi sayangnya tidak begitu ramai, yang nonton paling 3 orang, 5 orang, begitu. Nah, sampai kapan gitu loh. Setelah bikin video original, ternyata begitu hasilnya. Dan salah satu jalan yang paling cepat adalah membuat video dengan materi orang lain. Bukan re-upload ya, tapi video dengan unsur materi orang lain, atau bisa dibilang fair use, begitu. Nah, itulah poinnya di situ. Si malakamanya di situ. Orang-orang ingin bikin video yang bisa cepat mendapatkan views. Kalau video original tentang kita sendiri, orang sendiri, syuting-syuting sendiri, itu biasanya views-nya akan anyep gitu kan. Karena paling cepat seperti itu. Karena kita ya tahu orang YouTuber pemula ini bukan artis, bukan punya apa, berangkat dari orang biasa, orang kampung, bukan artis, kadang kita juga tidak punya skill untuk menyanyi, tidak, melawak tidak, bermusik tidak punya skill apa-apa istilahnya. Nekat pengen jadi konten kreator YouTube. Sah-sah aja kan, tidak ada yang larang seperti itu. Nah, masalahnya di situ. Para kreator dari pemula ini mencari jalannya masing-masing untuk mendapatkan penghasilan. Bagaimana cara mendapatkan penghasilan dari YouTube? Nah, itu yang dikhawatirkan. Akhirnya YouTube melakukan dismonet besar-besaran seperti kemarin gitu. Tidak tahu sampai sekarang mungkin masih juga ya. Masih juga. Kembali ke peraturan terbaru yang akan dilakukan di tahun 2027 nanti. Tampaknya YouTube juga menjanjikan hal-hal baru dari penghasilan mungkin ya. Penghasilan di tahun 2027 nanti. Ada isunya RPM di Indonesia akan naik gitu. Tapi tidak tahu juga apakah bisa RPM Indonesia menjadi seperti RPM luar negeri atau negara-negara lainnya, minimal negara tetangga yang RPM-nya lebih tinggi, begitu ya guys. Ya, selalu mengikuti UMR Indonesia. UMR-nya sudah rendah, RPM-nya juga ikut rendah. Nah, matilah kita. Jadi itu ya guys ya. Alangkah baiknya sebelum tahun 2027 yang ingin membangun channel cepat-cepat ya, mumpung syarat monetisasinya masih sama, ada waktu berapa bulan lagi ini bulan Agustus, sekitar 4 bulanan lagi untuk mendapatkan monetisasi sebelum diberlakukan syarat YPP yang baru. Dah, itu aja.